Shalom saudaraku yang terkasih, salam penuh kasih dan sukacita. Saya percaya bukan suatu kebetulan saudara berada di channel ini pada saat ini, melainkan karena Roh Kudus ingin berbicara kepada saudara lewat renungan malam ini. Baiklah, mari kita membuka hati dan memulai renungan dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah menyertai kami, menolong kami, melindungi kami, sampai saat ini kami dapat berkumpul bersama, bersatu teduh bersama di Bijaksana Channel. Saat ini hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima pengajaran-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang ingin Engkau sampaikan kepada kami malam ini, jadi kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu kepada kami. Berkatilah kami semua agar kami boleh mengerti renungan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar akal dan kemampuan manusia. Mujizat juga sampai hari ini masih terus terjadi dalam dunia ini. Tetapi seringkali ada orang-orang yang tidak pernah mengalami mujizat atau belum pernah mengalami mujizat dari Tuhan di dalam hidupnya, padahal ada janji-janji dalam firman Tuhan tentang mujizat yang dapat dialami oleh setiap orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya mujizat dapat terjadi di dalam kehidupan kita? Mari kita baca Matius 14 ayat 13-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Belajar dari kisah ini, ada 7 langkah yang harus ditempuh agar mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita. Yakni langkah yang pertama, pasang telinga dan mendengar dengan baik. Mendengar firman Tuhan dengan baik akan membangkitkan iman, dan hal itu akan mempengaruhi untuk terjadinya mujizat dalam kehidupan seseorang. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata demikian, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Langkah yang kedua, mengambil keputusan untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang didengar. Pada ayat yang ke-13b, sebelum orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus mengalami mujizat, maka mereka harus membuat keputusan untuk mengikut Dia dengan serius. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber mujizat.
Keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita akan mendorong seseorang untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus untuk dapat mengalami mujizat di dalam kehidupan ini. Yang keempat, mentaati perintah Tuhan. Mujizat sangat erat dengan ketaatan kita kepada perintah Allah. Apabila kita taat melakukan perintah Allah, maka kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Langkah yang kelima adalah disiplin. Kedisiplinan menuntut seseorang untuk melakukan tindakan berulang-ulang dan secara konsisten. Kedisiplinan akan mendatangkan mujizat. Yang keenam adalah sabar menanti waktu Tuhan. Orang yang dengan sabar menunggu waktu Tuhan untuk mengadakan mujizat akan melihat mujizat itu karena waktu Tuhan seringkali berbeda dengan waktu kita. Langkah yang ketujuh adalah memiliki tanggung jawab. Pada ayat yang ke-20, murid-murid mengumpulkan sisa makanan dan melihat mujizat berikutnya. Saudaraku yang terkasih, mujizat adalah suatu kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Disebut kasih karunia adalah karena hal itu diberikan secara cuma-cuma, bukan karena kita layak mendapatkannya. Namun demikian, mujizat dari Tuhan bukanlah sebuah hal yang murahan. Ada jalan panjang yang harus dilalui untuk menerima mujizat, dan jalan panjang itu dilapisi dengan iman. Pasang telinga dan mendengar dengan baik, mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber mujizat, mentaati perintah Tuhan, disiplin, sabar menanti waktu Tuhan, dan memiliki tanggung jawab. Nah, saudaraku yang terkasih, kiranya renungan malam ini bisa menguatkan iman kita dan menambahkan ketekunan kita untuk terus berjalan maju di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga mujizat demi mujizat dapat saudara alami. Mari kita berdoa sebagai penutup renungan ini. Bapa Surgawi, melalui renungan malam ini kami belajar beberapa hal untuk menerima mujizat. Biarlah mulai sekarang kami belajar untuk tetap bertekun, mendengar dengan baik firman-Mu, mengikutimu dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber mujizat, mentaati perintah-Mu, disiplin, sabar menanti waktu Tuhan, dan memiliki tanggung jawab kepadamu. Malam ini firman-Mu telah memberikan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih, dan Engkau menerima semua orang yang datang kepadamu. Apa yang Engkau lakukan adalah baik semata-mata. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang sempurna dan kekal kepada kami. Berkatilah kami di saat kami tidur malam hari ini. Berikanlah damai sejahtera-Mu, ketenangan hati dan pikiran, agar kami dapat tidur dengan tenang, terlindungi dari roh-roh jahat, terlindungi dari orang-orang jahat yang mau mencelakakan kami. Saat ini ya Bapa, hati kami juga terbeban untuk berdoa bagi Indonesia. Kami memohon damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami. Kami rindu kami diberkati seperti Engkau memberkati tanah Israel yang penuh susu dan madu. Kami rindu Engkau membukakan tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan hujan berkat bagi Indonesia. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu mengasihi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.